Jemaat Home Sisi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di minggu yang cerah ini. Dan saya hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang spesial buat kita sebagai lanjutan dari tema kita yang minggu lalu. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau minggu yang cerah ini Engkau pertemukan kami, Jemaat Home Sisi yang dikasih oleh Tuhan dalam satu ibadah online. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan siap memberkati kami semuanya. Itu sebabnya Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, hari ini, minggu ini saya akan menyampaikan satu tema buat kita yang saya beri judul menaklukkan pikiran negatif. Saya akan ajak kita semua baca di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini sedang mengajak kita bahwa hendaklah kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu, boleh memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, jemaat Home Sisi yang saya kasih dalam Tuhan, seperti minggu lalu yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita memiliki pembaharuan pikiran, pola pikir yang benar. Nah, masih berkaitan dengan pikiran. Kita tahu bersama bahwa perjalanan hidup orang percaya itu ibarat sebuah peperangan. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa firman Tuhan memberikan satu jaminan kemenangan bagi kita. Orang percaya itu sebetulnya ditetapkan menjadi seorang pemenang. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Namun sadar tidak sadar Bapak Ibu, musuh terbesar kita terkadang itu bukan orang lain, bukan teman kita, sesama kita, tetapi adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita meneliti di bagian-bagian dari tubuh kita, sebetulnya arena peperangan yang terbesar itu ada di dalam pikiran kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan pikiran. Bagaimana celah-celah iblis untuk membuat pikiran kita tidak tertuju kepada Kristus. Saya akan memberikan satu ilustrasi kepada kita semua. Seekor gajah, seekor anak gajah. Ada seekor anak gajah di sebuah kebun binatang yang dipelihara oleh sang pawang gajah. Pada waktu gajah ini masih kecil, gajah ini diikat oleh tali dan dikaitkan ke dalam sebuah tiang. Nah, karena anak gajah ini masih kecil, Bapak Ibu, pada waktu dia diikat, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang lebih kuat talinya daripada anak gajah ini. Karena tali itu diikat setiap hari dan pada waktu anak gajah ini mau menghentakkan kakinya, dia berasa kok kayak ada yang ngikat dia sehingga dia tidak bisa melangkah. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Gajah ini bertumbuh dari dia kecil menjadi besar dan akhirnya menjadi seekor gajah yang besar. Nah, suatu ketika dalam suatu peristiwa, sang pawang gajah ini juga mengikat gajah yang sudah menjadi besar tadi. Dia ikat kakinya. Dan pada waktu gajah yang besar ini mulai menghentakkan kakinya, dia berasa lagi, kok kayak ada yang ngikat dia. Nah, apa yang terjadi dengan gajah yang besar ini? Dia kembali mengingat peristiwa waktu dia masih anak gajah yang masih kecil itu. Bahwa waktu dia kecil, dia diikat. Dan pada waktu dia mau menghentakkan kakinya, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena tali itu lebih kuat dari gajah itu. Pola pikir itu, cara pandang dia itu
Itu dia ingat terus sampai dia jadi gajah yang besar. Pada waktu dia berasa seperti ada yang ganjal di kakinya, ada yang ngikat dia nggak berusaha untuk menghentakkan lagi karena dia tahu bahwa pasti saya nggak bisa melepaskan diri dari ikatan itu. Itu pikir sang gajah yang besar. Padahal Bapak Ibu kalau kita lihat seekor gajah yang besar, sekali dia menghentakkan kakinya, pasti tali itu akan putus. Karena apa? Karena dia sudah menjadi gajah yang besar. Bapak Ibu jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, kira-kira apa yang tertanam dalam pikiran gajah itu? Kalau kita jadi gajah, kita apa yang tertanam dalam pikirannya? Nah, ada 3 hal yang saya mau katakan yang tertanam dalam pikirannya. Pertama, gajah ini berpikir gini, tali ini lebih kuat dari saya. Yang kedua, sang gajah ini akan berpikir, tenaga saya ini kalah dengan tali ini. Karena apa? Karena yang dia ingat adalah kejadian-kejadian masa kecilnya, waktu dia masih jadi anak gajah. Yang ketiga, di pikiran dari gajah besar ini dia berkata gini, seumur hidup saya terikat dengan tali ini. Seumur hidup saya pasti saya terikat dengan tali ini. Itulah kira-kira yang ada di pikiran gajah ini. Sehingga dia tidak berusaha lagi untuk menghentakkan kakinya karena dia tahu bahwa saya pun gak akan berhasil melepaskan diri dari ikatan ini. Kira-kira pesan moral apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari cerita gajah ini? Nah, saya ingin menyampaikan ada satu pesan moral yang bisa kita pelajari, yaitu dalam setiap diri kita, dalam setiap kehidupan kita, terkadang ada cara berpikir yang selama ini membelenggu kita. Ada cara pikir yang ternyata melumpuhkan kita, yang menghambat potensi kita, menghambat potensi seseorang, dan membentuk suatu pola pikir yang negatif atau pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Karena apa? Karena ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang kita alami, yang terjadi, yang sudah membentuk itu sehingga sampai besar kita punya pola pikir yang salah. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Nah, apa contoh-contoh pola pikir yang salah yang bisa kita peroleh dalam kehidupan kita? Pertama, ada orang-orang yang selalu berasumsi. Dalam menjalani hidupnya, dia penuh dengan asumsi. Dia penuh dengan dugaan. Dia penuh dengan pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar. Asumsi itu adalah pemikiran yang belum tentu benar. Tetapi tatkala dia berkomunikasi, berinteraksi dengan seseorang, dan orang-orang tertentu melakukan hal yang salah kepada dia, menurut dia, maka dia akan berasumsi. Saya kasih contoh, misalnya di sebuah gereja, kita hadir di sebuah ibadah, kemudian biasa kalau pulang ibadah kan Bapak Gembala, Bapak Pendeta berdiri di depan pintu keluar dan menyalami kita. Mungkin suatu ketika kita mau antrian salaman, tapi karena Pak Pendeta itu tiba-tiba dapat telepon atau tiba-tiba sedang berbicara dengan seseorang, sehingga kita seperti terlewatkan, tidak disalam oleh pendeta kita. Mulailah timbul asumsi-asumsi negatif dalam diri kita. Dan kita berkata, Pak Pendeta itu pilih-pilih kasih. Mentang-mentang saya orang yang kurang berada, makanya saya tidak disalami sama dia. Pilih-pilih muka tuh Pak Pendeta ini. Mulai timbul asumsi-asumsi yang keliru di dalam diri kita. Contoh lain adalah kita berkata, saya adalah orang yang selalu salah dalam hidup saya. Semua yang saya lakukan selalu salah. Tidak pernah ada yang benar. Karena pada waktu kita kecil, kita pernah punya peristiwa di mana kita melakukan sesuatu dan kita gagal dan kita dimarahin. Kita dianggap salah. Mungkin orang-orang, entah itu bos di pekerjaan kita atau orang tua kita yang memberi pekerjaan kita. Dan dia berkata, kamu begini aja kok gak bisa. Gini aja kok gak bisa sih, payah kamu. Nah itu ternyata membuat kita merasa orang yang gagal, orang yang bersalah. Ada banyak contoh-contoh pikiran negatif yang membelenggu kita. Contohnya kita merasa bodoh, kita merasa kurang percaya diri, merasa mudah curiga, saya ini jelek, saya orang yang tidak berguna, saya sering menyalahkan orang lain. Itu pikiran-pikiran yang muncul, pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Nah itu kita perlu sadari Bapak Ibu, kalau masa ada pikiran-pikiran itu yang muncul dalam diri kita, maka hari ini saya mau katakan, mari kita mulai berproses dengan pikiran itu. Kita mulai berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau
menginginkan aku bebas dari pikiran-pikiran itu, maka Tuhan akan bebaskan kita. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, sendiri demikianlah ia. Dalam terjemahan lain ayat ini berkata gini, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia akan menjadi. Jadi tatkala kita berpikir seperti ini tentang diri kita, demikianlah itu yang akan terjadi. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang menimpa kita. Sesuatu yang kita pikirkan, itulah yang terjadi di dalam diri kita. Bapak Ibu Jemaat Home Sisi yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sekarang, dari mana sumber-sumber pikiran negatif itu dalam diri kita? Kenapa kok pikiran negatif itu sering muncul dalam diri kita? Kembali lagi kita mulai adalah berkaitan dengan keluarga di mana kita tinggal. Saya sudah jelaskan di pelajaran minggu lalu bagaimana pola asuh dalam keluarga itu sangat berkontribusi besar terhadap pola pikir kita, terhadap cara pandang kita, terhadap pikiran-pikiran negatif yang muncul kepada kita saat-saat ini. Nah, itu sudah saya jelaskan di pelajaran minggu lalu. Yang kedua, dari mana pikiran-pikiran negatif atau pola pikir itu muncul? Adalah dari budaya seseorang. Budaya seseorang yang dari mana asal kita, dari mana status sosial kita berada, itu ikut mempengaruhi pikiran negatif kita. Seperti yang saya kasih contoh bahwa ada satu budaya di suku tertentu yang mengharuskan bahwa setiap keluarga dia harus punya anak laki-laki. Kalau enggak dia gagal. Dia merasa enggak ada apa-apanya, tidak sukses dalam hidupnya. Itu karena ajaran atau nilai-nilai dari suatu budaya yang tidak alkitabiah, yang kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Siapapun anak yang Tuhan berikan kepada kita, entahkah dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya punya teman Bapak Ibu yang dia punya anak perempuan 6 orang. Kenapa dia sampai punya 6 orang? Karena dia ada dalam tuntutan budaya yang mengharuskan dia punya anak laki-laki. Sehingga dia terus berkata bahwa kita harus punya anak laki-laki. Sampai anak ke-7 lahirlah anak laki-laki. Sehingga pada waktu itu sudah langsung stop, tidak punya anak lagi. Itu adalah sebuah tuntutan budaya dari orang-orang tertentu yang mengharuskan. Nah, terkadang itu menimbulkan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita kalau kita tidak memenuhi tuntutan budaya itu. Dan itu sangat disayangkan sekali, akan berdampak dari kerukunan keluarga kita. Akan berdampak pada kedamaian di keluarga kita masing-masing. Nah, pertanyaan sekarang yang perlu kita ketahui adalah dari mana kira-kira sumber pikiran negatif itu muncul dalam diri seseorang. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan dalam pelajaran kali ini yang berkaitan dengan sumber pikiran negatif dalam diri seseorang. Yang pertama adalah, sumber pertama adalah dari pola asuh keluarga, hasil pola asuh keluarga atau pengalaman masa lalu, pengalaman masa kecil yang terjadi dalam diri seseorang. Misalnya, ada perkataan-perkataan yang didengar oleh anak-anak kita yang pada akhirnya membuat anak ini menjadi trauma dalam hidupnya. Ada perkataan-perkataan yang semestinya tidak pantas untuk didengar oleh anak. Contohnya begini, dalam satu keluarga mungkin ada seseorang punya anak perempuan, anak yang sulung, dan dia punya adik. Nah, biasanya kan kakak adik itu, namanya juga anak-anak Bapak Ibu, sering ada berantem-berantemnya. Mungkin perebutan mainan dan lain sebagainya. Sang ibu mungkin berkata kepada sang kakak begini, kamu kan anak sulung, ya kamu harus ngalah dong sama adiknya. Biar aja adik dulu yang main, kasih dulu sama adik mainannya, ngalah sedikit kenapa? Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tanpa disadari anak ini menerima satu pesan bahwa mamanya itu kok membeda-bedakan antara saya dengan adik saya. Bukankah kita ini adalah sama-sama anak mama? Kenapa saya selalu bahkan selalu harus mengalah dengan adik saya? Atau contoh yang lain, orang tua kita mungkin berkata, kamu kan kakaan, ya udah kamu
bantuin dong orang tua, beresin rumah, nyapu, beresin tempat tidur, beresin di rumah, dan harus ikut membantu. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa dia itu diperlakukan secara tidak adil oleh keluarganya. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain dibiarkan main-main. Dia tidak merasa punya masa kecil yang bahagia. Itu merupakan pengalaman masa lalu yang ikut membentuk seseorang pada waktu dia besar. Dia memiliki pikiran negatif. Dia merasa bahwa orang tua saya pilih kasih. Orang tua saya tidak sayang sama saya. Orang tua saya adalah orang tua yang tidak pernah memperlakukan saya dengan baik. Contoh yang kedua, mungkin seperti ini. Kalau satu keluarga, biasanya kan ada suami istri berantem gitu atau beda pendapat. Orang tua yang pernah atau sering bertengkar di depan anak-anaknya, apalagi bertengkarnya karena anak, maka secara tidak sadar anak ini akan menangkap sebuah impresi atau sebuah pesan. Oh, kalau orang menikah itu ternyata gak enak ya, berantem terus, buktinya mama papa saya berantem terus. Anak itu paling pintar menangkap impresi, menerjemahkan sesuatu yang dia lihat, menerjemahkan sesuatu yang dia dengar, dan akan muncul di pikiran kita bahwa saya ini ternyata pembuat masalah karena mama papa saya ini berantem karena saya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu merupakan salah satu contoh pola asuh keluarga yang salah, yang keliru, yang akhirnya ditangkap oleh anak sampai besar, akhirnya dia punya daya ingat yang tajam tentang masa kecilnya. Hal yang kedua yang mempengaruhi pola pikir negatif dalam diri seseorang atau merupakan sumbernya adalah berkaitan dengan budaya asal. Dari mana kita berada, dari budaya mana kita berasal, ternyata Bapak Ibu itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Entah itu pikiran negatif atau positif. Nah, ada satu budaya tertentu yang memiliki standar bahwa orang sukses itu, ukuran seseorang sukses itu adalah dia harus kaya raya. Ukuran seorang sukses dia harus punya pendidikan yang tinggi. Dan itu ditanamkan kepada anak. Sehingga dengan berbagai cara, kalaupun harus menghalalkan segala cara, anak-anak kita akan mengejar itu. Mengejar yang namanya kekayaan, mengejar yang namanya pendidikan dengan cara yang sampai tidak halal pun akan mereka lakukan. Atau standar kecantikan, standar kegantengan seseorang. Oh, orang kalau ganteng itu adalah dia harus berpenampilan macho kalau seorang laki-laki ya. Atau seorang perempuan, kalau orang itu disebut cantik, dia rambutnya panjang, dia kulitnya putih, tidak berjerawat. Itu adalah sebuah standar dunia yang kalau itu ditanamkan kepada kita, maka anak-anak kita atau keluarga kita akan punya standar-standar yang demikian. Itu sebabnya di mana kita dibentuk Bapak Ibu, di mana kita berasal, maka itu akan mempengaruhi standar-standar yang kita yakini. Nah, yang ketiga, nilai-nilai yang salah atau ajaran-ajaran salah yang ditanamkan kepada kita. Ada banyak ajaran-ajaran salah yang coba ditanamkan kepada kita pada waktu kita masih kecil. Dan kita tidak sadari Bapak Ibu, tatkala itu kita dengar setiap hari dari orang-orang yang mengasuh kita, dari lingkungan di mana kita berada. Dan itulah yang membentuk pikiran-pikiran kita sampai saat ini kalau kita tidak berproses di dalamnya. Itu sebabnya saya mau katakan, kalau ada di antara kita yang punya pengalaman-pengalaman pahit masa lalu, yang punya trauma-trauma masa kecil kita yang menyakitkan, mari kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Kita mau berproses dengan semuanya itu. Karena kita akan mengalami hidup yang tidak sehat, tidak maksimal di dalam Tuhan kalau kita tidak berproses dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin penting yang kita perlu tahu sekarang bahwa dalam kita menghadapi konflik pikiran, misalnya tiba-tiba ada pikiran negatif dalam diri kita, maka hal penting yang harus kita lakukan adalah milikilah cara pandang dari berbagai sisi atau berbagai perspektif. Jangan kita hanya memiliki pola pikir atau cara pandang dalam satu perspektif saja. Kita harus memiliki cara pandang dari berbagai perspektif supaya kita bisa melihat satu persoalan dengan bijak.
dan kita bisa tahu bahwa bagaimana kita harus berespon terhadap hal itu. Miliki pikiran yang luas dalam merespon segala sesuatu. Karena dengan kita punya pikiran yang luas, maka kita juga bisa berespon yang baik terhadap segala situasi yang menimpa kita. Kalau demikian Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menaklukkan pikiran negatif seperti di judul khotbah kita hari ini? Ada 3 hal penting yang menjadi senjata kita dalam kita menaklukkan pikiran negatif kita. Yang pertama adalah kita harus fight. Kita harus menjadi orang yang kuat dalam mengatasi pikiran kita. Salah satu peperangan kita itu terjadi di alam pikiran kita. Alkitab berkata dalam Efesus pasal 6 bahwa kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa bertahan. Kita harus bertahan dengan cara-cara yang benar. Nilai-nilai firman yang sudah ditanam kepada kita. Mari kita fight, mari kita terus kuat, bertahan di dalam peperangan supaya kita boleh memenangkan pertandingan. Karena firman Tuhan berkata kita ini adalah umat pemenang. Yang kedua, hal yang kita harus lakukan supaya kita menjadi bisa menaklukkan pikiran negatif. Kedua adalah kita harus fokus. Fokuslah pada hal-hal yang positif. Sekalipun dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak baik. Tetapi mari kita fokus. Fokus melihat ke depan. Fokus memandang kehidupan kita, memandang kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu yang menjamin kita untuk mengalami kemenangan. Kita fokus, mata kita tertuju kepada Tuhan. Fokus untuk sebuah pemikiran-pemikiran yang baik, yang positif, yang harus kita lakukan. Maka disitulah kita bisa menaklukkan pikiran-pikiran negatif kita. Yang ketiga, pikiran kita itu harus diberi makan. Diberi makan apa? Beri makan yang sehat. Jangan kita beri makan pikiran kita dengan makanan-makanan yang tidak seharusnya jadi makanan. Jangan kasih makan junk food dalam pikiran kita. Berilah makanan-makanan yang baik, makanan rohani. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah firman Tuhan. Terimalah pengajaran-pengajaran yang baik, yang akan menguatkan kita. Pengajaran-pengajaran yang akan membentuk kita ke arah yang lebih baik. Bacalah buku-buku yang bermakna. Bacalah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang antusias, yang memiliki kemenangan. Maka kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan saya sampaikan hari ini. Harapan saya, Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang akan mendapat kemenangan bersama Tuhan. Tatkala kita berproses dengan pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba muncul dalam diri kita, maka percayalah, kita bisa menaklukkan pikiran negatif. Apapun pikiran yang muncul kepada kita yang akan melemahkan. Pikiran negatif apapun yang coba menyerang kita. Mari kita jadi orang yang fight. Mari kita fokus menyelesaikannya. Dan mari kita beri makan pikiran kita dengan makanan-makanan yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami sering diperhadapkan dengan pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di dalam benak kami. Hari ini kami sudah mendapatkan makanan rohani yang boleh menguatkan kami. Kami berdoa, turunlah kasih karunia-Mu atas kami, memampukan kami untuk menaklukkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran negatif yang selama ini menempel di dalam diri kami. Kami rindu supaya semua terbebaskan. Kami mau berproses dengan semua ini Tuhan. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menaklukkan pikiran negatif. Dan kami rindu menggantikan pikiran negatif itu dengan pikiran-pikiran positif. Dengan firman Tuhan yang akan membuat kami menjadi umat pemenang. Karena kami pada dasarnya adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan, kami sambut kekuatan yang datang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga
dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah menerima berkat Tuhan dan kita yang percaya bahwa kita telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.